Satu perikop, satu hari. Maleakhi pasal 2 ayat 17 sampai pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Tuhan datang untuk menghukum. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing, dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, mungkin kita pernah mendengar orang berkata bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mengasihi saya, atau Tuhan tidak peduli lagi kepada saya. Biasanya kalimat seperti ini muncul ketika menghadapi pergumulan yang berat dan seakan tidak ada jalan keluar. Apalagi jika kita membandingkan kehidupan kita dengan orang fasik. Seakan hidup mereka atau hidup orang fasik lebih baik daripada kita orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kadang muncul kekecewaan dalam diri kita kepada Tuhan. Kekecewaan seperti ini juga pernah dialami oleh umat Allah pada masa Maleakhi. Mereka seakan mempertanyakan akan kasih, keadilan, dan kepedulian Allah dalam kehidupan mereka. Mereka bukan hanya mempertanyakan akan keadilan Allah, tetapi juga menuduh Allah berlaku tidak adil. Kalau kita membaca pasal secara keseluruhan kitab Maleakhi, itu penuh dengan teguran Allah terhadap dosa-dosa yang dilakukan umat Allah pada masa itu. Tetapi mereka sendiri tidak menyadari bahwa mereka adalah orang berdosa, sehingga mereka merasa bahwa hidup mereka lebih baik dari bangsa lain dan pantas untuk Allah berlaku adil dan memberkati kehidupan mereka. Saudaraku, karena dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel lah, maka Allah membiarkan orang-orang jahat, orang-orang fasik menindas mereka. Jadi, tuduhan mereka tentang Allah tidak adil itu adalah sesuatu yang tidak beralasan. Justru pada diri mereka lah sumber persoalan tersebut. Saudaraku, ketika kita mengalami berbagai macam persoalan hidup, maka jangan menuduh Allah tidak adil, tidak kasih, dan tidak peduli lagi kepada kita. Tetapi gunakanlah kesempatan itu untuk mengoreksi diri, memohon pengampunan dari Allah atas setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Saudaraku, kiranya Roh Kudus memampukan kita semakin bertumbuh dalam kasih Kristus.
Soli Deo Gloria.